Yes people, what's going on? Balik lagi dengan gue di Sasongko di berita terupdate Manchester United. Ada dua berita yang ingin saya reaksi ya, terutama terkait tingkah kekanak-kanakan dari Ineos terhadap manajer kita Erik ten Hag, dan juga berita terkait Jadon Sancho yang resmi diberikan bandrol dan tidak akan dikembalikan lagi ke Manchester United, dan juga Greenwood. Dua pemain ini resmi akan dijual oleh Manchester United. Oke teman-teman, kita bahas yang pertama terkait berita dari Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa Erik ten Hag masa depannya masih digantung selama 2 minggu atau 2 pekan terakhir setelah Manchester United kembali diberikan hadiah oleh Erik ten Hag berupa trofi Piala FA. Tahun sebelumnya kita diberikan hadiah Piala Carabao Cup dan sekarang FA Cup. Gue gak habis pikir. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Ineos menjalin komunikasi dengan Thomas Tuchel yang barusan diberhentikan dari Bayern Munchen, dan dinyatakan bahwa tidak ada agreement yang tercapai antara Thomas Tuchel dan juga Manchester United di bawah kendali Ineos. Ini benar-benar hal yang memalukan, dan saya harus akui, dan saya juga harus pertanyakan bahwa Ineos, apakah mereka ini adalah Glazers 2.0? Sir Jim Ratcliffe yang mengaku bahwa dia adalah long life fans dari Manchester United, tetapi bertindak seolah-olah bukan seorang long life fans dan cenderung kekanak-kanakan. Usia lo udah tua, men. Lu membentuk struktur di atas Erik ten Hag, gue setuju. Ada Omar Berrada, rencananya ada Dan Ashworth, sudah masuk Jason Wilcox. Tetapi apa output yang akan kamu berikan ke Manchester United? Hal-hal yang memalukan. Erik ten Hag punya sisa 1 tahun masa kontrak. Dan apabila Ineos ingin memberhentikan ten Hag, harusnya dia lakukan secara profesional, yaitu bayar 10 juta pounds dan persilakan Erik ten Hag untuk pergi. Walaupun mayoritas dari fans Manchester United di seluruh dunia ingin mendukung Erik ten Hag di tahun ketiganya. Dan ini benar-benar memalukan, kekanak-kanakan. Bahkan Ineos tidak berani memberikan keputusan apapun terhadap Erik ten Hag, tetapi mereka malah mencari penggantinya. Beberapa nama dari manajer yang saya pantau terhubung dengan Manchester United dan sudah dilakukan pembicaraan. Ada Thomas Tuchel, ada Pochettino, ada Gareth Southgate. Waduh, jangan sampai kita dilatih Gareth Southgate ya. Inggris saja kalah lawan Islandia 1-0, men. Lu mau ngarepin apa ke Gareth Southgate ini? Dan ini adalah hal-hal yang menurut gua tidak profesional, mencengangkan, tololnya setengah mati ya. Tolol banget, gue bilang. Lu gak bisa perlakukan seorang manajer yang memberikan lu prestasi 2 trofi di 2 musim. Hal-hal yang kontradiksi sudah diucapkan oleh Jim Ratcliffe sekitar bulan Februari ketika dia melakukan interview. Dia memuji Arsenal dengan Artetanya. Sudah 4 atau 5 tahun Arteta mempersembahkan 1 trofi, 2 kali finish di peringkat 8. Dan Arsenal masih mempercayainya dan memberikan dia waktu dan memberikan dia dukungan dana, duit untuk bersih-bersih pemain macam Aubameyang. Ya. Kemudian ada Jose Sa, backnya gue nggak tahu siapa itu, backnya gede banget. Terus dia juga melakukan perombakan dan membeli Declan Rice, ya, Gapsus, Zinchenko, Kai Havertz untuk membuat trajektori permainan dari Arsenal semakin lebih baik. Berbanding terbalik dengan Erik ten Hag, dia mendapatkan pemain sebagian yang dia inginkan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Itu pun bukan kesalahan Erik ten Hag dan juga pemain,
Contoh Lisandro Martinez, kita harusnya bisa mendapatkan dia di harga 40, kita malah bayar 60. Ya, kita mau Kim Min Jae, nggak dapat, kita dapatnya Johnny Evans, dia terima. Anthony yang harusnya harganya cuma 60, melambung jadi 90. Karena ketidakbecusan dari Manchester United di bawah Glazers pada waktu itu, dan sekarang masih di bawah Glazers. Benar-benar wasting time, ya, gak bisa decisive, memberikan keputusan dan langkah-langkah yang baik. Dan akhirnya apa? MU masih berkutat dengan pemain-pemain macam Maguire, Lindelof, Scott McTominay, Anthony Martial, ya, Aaron Wan-Bissaka, yang memang benar-benar tidak memiliki skill untuk bermain sesuai dengan gaya Erik ten Hag. Tetapi tetap Erik ten Hag punya kebanggaan, yaitu mempersembahkan per tahunnya satu trofi, ya, Carabao Cup tahun pertama, FA Cup di tahun kedua. Bahkan fans dari Arsenal, fans dari Spurs juga mengakui bahwa Erik ten Hag memiliki musim yang mengerikan di musim 2023-2024 dengan badai cedera, tetapi masih bisa memberikan trofi. Dan mereka pun approve untuk bisa memperpanjang dan mendukung Manchester United di bawah kendali Erik ten Hag, tetapi tidak dengan Ineos. Lantas apabila per tahun mendapatkan trofi itu tidak cukup, apa yang dimau oleh Ineos dan juga Glazers untuk memimpin Manchester United? Ini benar-benar ngeri, men. Gue malu banget ya sebagai fans Manchester United, di mana kita berhasil merayakan trofi, masuk final 3 kali dalam 2 tahun. Tetapi ini yang didapat oleh fans, menggantung manajer yang jelas-jelas memiliki banyak keterbatasan dalam hal dukungan dari klub. Tidak ada struktur, tidak mendapatkan pemain yang dia inginkan secara sepenuhnya, dan Erik ten Hag tetap memberikan hasil. Ya, gue pertanyakan ini Ineos, dan bahkan gue baca artikel terkait Ineos yang memegang klub Nice dari Perancis. Dante pun mengatakan, ya, gak bagus Ineos ini dalam memanage sebuah klub. Gak bagus, men. Dan sekarang dia memanage klub terbesar, salah satu terbesar di dunia, yaitu Manchester United. Dan ingin menggantikan pelatih Erik ten Hag dengan pelatih, ya, Gareth Southgate lah, Pochettino, Roberto De Zerbi, Graham Potter. Ngeri banget, men. Ngeri banget ini. Tololnya setengah mati, ya. Tololnya setengah mati. Gue gak bisa berkata-kata apa-apa lagi terkait Ineos di bawah Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir Dave Brailsford yang katanya jago untuk memaksimalkan segala hal untuk menjadi lebih progresif. Tetapi kenyataannya, kalau kita pilih pelatih-pelatih yang saya sebutkan tadi, yang jelas-jelas CV-nya di bawah dari Erik ten Hag, ini seperti ketololan dari ketololan dan ketololan. Glazers 2.0 basically. Kemudian berita terkait Jadon Sancho dibanderol 40 juta pounds. Siapapun manajernya, Jadon Sancho akan tetap dijual, dan juga Mason Greenwood. Ini juga gue gak habis pikir. Gue setuju dengan beritanya Jadon Sancho, Greenwood dijual. Tetapi kenapa harus ada embel-embel siapapun pelatih dari Manchester United berikutnya? Nih, wow banget. Tidak profesional, amatir, kekanak-kanakan. Kita fans Manchester United harus menanggung segala hal yang sudah disebabkan oleh Glazers. Mungkin 5 tahun ke depan lagi masih akan seperti ini. Gue gak berharap musim depan kita akan bersinar, bermain dengan baik, segala macam, datang pemain bla bla bla. Gue gak berharap.
Yang justru gue bisa prediksi adalah kita akan tetap berkutat pemain-pemain seperti McTominay, Lindelof, Aaron Wan-Bissaka akan tetap ada di Manchester United. Dan ya, week in week out kita akan ada di roller coaster naik turun performance yang gak jelas. Gimana menurut teman-teman fans Manchester United? Ini mirip kayak Indonesia menerapin BP Tapera ya kepada rakyat untuk suplai rumah. Ini mirip juga dengan mungkin ketika kamu udah nikah, kemudian lu bilang ke istri lu, sayang, gue nggak terlalu cocok ini dengan pernikahan kita. Tapi lu ntar dulu ya, lu nggak gue cerai, tapi gue mau cari dulu yang lain di luar ya. Kalau gue dapat baru lu gue cerai gitu ya. Respectfulnya nggak ada, men. Nggak ada respectful. Gila gue bilang. Something crazy happening di Manchester United, dan itu dinahkodai oleh Sir Jim Ratcliffe dan juga mungkin disarankan oleh Glazers. Jadi kita berhadapan dengan dua typical Glazers di Manchester United. Saya Widi Sasongko undur diri. Salam sepak bola.